gunung gas. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya generasi-generasi para pendahulu mereka yang memang hidup dididik oleh generasi yang sebelumnya ya dengan baik. Lalu generasi itu mulai berangsur-angsur, mereka tidak meletakkan pondasi kepada generasi berikutnya. Akibatnya ini yang terjadi. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Mereka jadi lain karena pondasinya lain, yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Dan seterusnya. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Jadi kelemahan, ya, katakan kelemahan. Jadi ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kepada generasi berikutnya, maka generasi yang berikutnya akan menjadi generasi yang lemah, generasi yang mudah terbawa arus, karena tidak punya pondasi batu karang. Firman Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ya, bukan generasi batu karang. Generasi batu karang adalah generasi yang ditanamkan pondasi batu karang itu. Ya, pondasi itu tidak terlihat. Pondasi tidak terlihat. Tetapi pondasi itu penting menentukan seluruh keadaan yang dilihat itu. Jadi karakter itu tidak terlihat, tetapi itu penting untuk kita tanamkan. Karena itu akan membawa kehidupan seseorang itu menjadi sukses, atau mereka menjadi generasi yang seperti ini, tidak sanggup menghadapi musuh. Sekali lagi, hidup ini musuh itu akan datang. Suka atau tidak suka, sekalipun di tanah Kanaan. Mereka hidup di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi musuh tetap ada. Musuh menyerang mereka. Ketika musuh menyerang mereka, firman Tuhan katakan, mereka tidak sanggup menghadapinya. Berarti dulu ketika zaman para papa-papa mereka, orang tua yang sebelumnya, musuh menyerang, tetapi musuh itu tidak sanggup mengalahkan mereka, karena mereka terlalu kuat. Jadi bagian dari kita adalah kita harus menanamkan pondasi ini, batu karang ini, pondasi yang Tuhan inginkan. Dari apa yang ada di dalam diri seseorang, pondasi seseorang, dia akan keluar kepribadian seseorang, kepribadian yang tangguh, kepribadian yang pemenang, karena di dalamnya adalah